Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ora Gores Uke selaku dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Pendekatan Islam karena sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 13 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Psikoterapi Pendekatan Gestalt. Di sini izinkan kami dari kelompok 13 untuk memperkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri Lita Nafilatul ini sebagai moderator, dan selanjutnya ada Mbak Putri Nur Aziza sebagai presentator. Baiklah, langsung saja di sini untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Putri Nur Aziza. Pengertian pendekatan psikoterapi Gestalt. Gestalt terapi adalah model pendekatan fenomenologis eksistensial berdasarkan asumsi bahwa individu secara realitas ingin menemukan jati dirinya sendiri dengan upaya menyadarkan diri mengenai perilaku yang dialami sekarang. Sedangkan yang dimaksud berbasis Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah iman, yaitu melaksanakan tuntutan Allah dan Rasul-Nya agar fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik. Dari pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa psikoterapi Gestalt berbasis Islam adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk mendorong seorang siswa atau konseli menemukan maknanya sendiri dan mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk Allah yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dengan mendorong siswa untuk melakukan terapi sendiri. Yang B yaitu tujuan pendekatan psikoterapi Gestalt. Tujuan utama dalam psikoterapi Gestalt adalah untuk membantu klien agar dapat mengembangkan kepribadiannya secara menyeluruh dan mampu menemukan pemecahan masalahnya sendiri, sehingga klien dapat sepenuhnya menyadari kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya agar tidak bergantung pada orang lain, tetapi mungkin bisa berdiri sendiri dalam menentukan arah pilihan hidupnya dan bertanggung jawab penuh atas hal itu. C. Teknik pendekatan psikoterapi Gestalt. Terapi Gestalt bisa dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut. 1. Pengalaman sekarang. Pengalaman sekarang pasien dibantu akan merasakan atau melakukan sekarang, seperti kejadian yang sudah lewat agar dirasakan sekarang. Demikian juga dengan kejadian yang akan datang. Yang kedua yaitu pengarahan langsung. Pengarahan langsung terhadap pasien secara terus-menerus diarahkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikemukakan pasien sebagai bahan agar psikoterapi secara aktif mengarahkan proses berpikir pasien, misalnya mengenai kejadian dulu dan ucapan dulu yang harus diucapkan sekarang. Yang ketiga yaitu perubahan bahasa. Perubahan bahasa terhadap pasien didorong agar mengubah pertanyaan-pertanyaan menjadi pernyataan dengan keyakinan bahwa kebanyakan pertanyaan-pertanyaan adalah pernyataan tentang diri sendiri yang tersembunyi. Misalnya, contoh pertanyaannya seperti, apakah Anda suka saya? Pada dasarnya, pertanyaan ini adalah pernyataan bahwa saya tidak yakin Anda suka saya. Yang keempat yaitu teknik kursi dorong. Teknik ini sangat terkenal dan dianggap banyak manfaatnya pada terapi Gestalt. Namun, ia juga sering disebut sebagai teknik latihan atau permainan peran. Contoh role playing. Yang kelima yaitu berbicara dengan bagian dari dirinya. Ini merupakan variasi dari teknik kursi dorong, percakapan yang terjadi antara bagian-bagian yang ada pada dirinya, misalnya yang menimbulkan konflik atau antara yang harus top dog atau dengan yang sebaliknya.
Baiklah, di sini selanjutnya ada peran konselor dalam konseling Gestalt, di mana di sini ada beberapa peran. Yang pertama yaitu konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan, energi, dan pertumbuhan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli. Yang kedua yaitu konselor adalah artis partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru klien. Yang ketiga yaitu konselor berperan sebagai proyeksi screen, di mana di sini klien menggunakan psikoterapi sebagai layar proyeksi dan memandang psikoterapi sebagai pemberian apa-apa yang hilang darinya. Yang keempat yaitu konselor harus dapat membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan klien. Yang kelima yaitu peran konselor adalah menyediakan atmosfer di mana klien diberikan kesempatan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan untuk menyediakan tempat agar klien dapat mengalami pertumbuhan seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini ada kelebihan psikoterapi Gestalt. Yang pertama yaitu ada penelitian empiris untuk mendukung terapi Gestalt dan tekniknya. Psikoterapi Gestalt memiliki dampak menguntungkan dengan gangguan kepribadian dan efeknya terapinya itu stabil. Lalu yang kedua yaitu bekerja dalam peristiwa atau masa lalu dengan membuatnya relevan hingga saat ini. Lalu yang ketiga yaitu serbaguna dan fleksibel dalam psikoterapi Gestalt, memiliki banyak teknik dan dapat diterapkan pada masalah teoretik yang berbeda. Yang keempat yaitu pendekatan yang konfrontif dan aktif. Yang kelima yaitu psikoterapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal. Yang selanjutnya yaitu psikoterapi Gestalt meletakkan penekanan pada klien untuk menemukan makna-makna sendiri dan membuat penafsiran sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada kelemahan psikoterapi Gestalt, di mana yang pertama yaitu agar psikoterapi Gestalt efektif, psikoterapi harus memiliki tingkat perkembangan pribadi yang tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu efektivitas yang kognitif dan terkenal dari psikoterapi Gestalt itu. Nah, di sini selanjutnya ada kelemahan psikoterapi Gestalt, di mana yang pertama yaitu agar psikoterapi Gestalt efektif, psikoterapi harus memiliki tingkatan perkembangan pribadi yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu efektivitas teknik konfrontif dan taktikal dari psikoterapi Gestalt terbatas dan belum mapan. Yang ketiga yaitu bahaya potensial bagi psikoterapi untuk menyalahgunakan kekuatan yang mereka miliki dengan klien. Yang keempat yaitu dianggap sebagai pendekatan yang berpusat pada diri sendiri dan berkaitan dengan pengembangan individu saja. Yang kelima yaitu tidak memiliki dasar teori yang kuat. Yang keenam yaitu hanya berurusan dengan diri sendiri di sini dan sekarang. Lalu yang ketujuh yaitu tidak menangani diagnosis dan pengujian. Lalu yang kedelapan yaitu psikoterapi Gestalt cenderung anti-intelektual dalam arti kurang memperhatikan faktor-faktor kognitif. Lalu yang kesembilan yaitu psikoterapi Gestalt bisa dan nyata bahwa psikoterapi memiliki kekuatan untuk memanipulasi klien melalui teknik-teknik yang digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang psikoterapi pendekatan Gestalt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.